Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada di pondok pesantren. Ini ruang perkantoran. Tapi ini lagi liburan ini, lagi kondisi liburan ini, lagi liburan ini. Ini masjid pondok kalau dari bawah ini. Ngopi cong, ngopi. Ngopi. Beli balik tah. Mboten, nggih. Nggih. Ya kanggo ngramyaken mriki boleh. Matur izin asale buka kosong izin akeh. Nggih. Wis monggo wis. Heeh, niki lagi gawe konten. Nggih, mangga. Ayo terusaken. Nggih. Hai ini saudara-saudara. Ini pondok perempuan ini. Ya, pondok putri. Pondok putri. Pondok putri. Pondok putri. Pada pulang ini ustadznya, para santrinya juga ini pada pulang. Hanya beberapa aja yang nunggu ini, para alumni ini di sini. Ini tempat ngaji di sini nih. Saya juga ngajar di sini. Ikut partisipasi atau ikut berkhidmah ya. Modam ya. Ikut modam. Ini di atas gunung. Di atas gunung. Dikelilingi gunung. Ini pondok semuanya itu gratis saudara-saudara. Jadi bila mana ada putra putri panjenengan yang ingin mondok di sini ya, belajar ngaji kitab kuning, kitab salaf atau menghafal Quran, gratis. Bahkan dikasih makan ini 2 kali sehari insyaallah. Dan bagi yang juga melanjutkan sekolah untuk SMA khususnya, SMK khususnya, ini gratis ya, tidak ada biaya pendaftaran. Ini tidak ada biaya pendaftaran. Ini lagi kosong. Ini gedung, itu juga bengkel itu untuk praktek. Itu workshop otomotif itu, tempat alat-alat. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu muhasabah, mengoreksi diri, mengevaluasi amal-amal kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang suka membanggakan amal, membanggakan jasa, seolah kita tampil sebagai seorang pahlawan bagi agama, bagi negara. Ini
Kalau saja perasaan-perasaan seperti itu tidak dikendalikan dengan adab, dengan aturan syariat, maka itu akan terjadi sifat-sifat kesombongan. Nah, ini yang nantinya membahayakan, memandang orang lain jadi rendah, menganggap diri seolah seperti pahlawan Islam paling kafah dalam agama, ya, membela, juang. Bahkan yang tidak mengikuti jalannya kadang-kadang itu bukan hanya dipandang rendah, dihina, tapi divonis, disematkan sebagai orang yang sesat, orang yang tidak islami. Nah, ini kan untuk zaman sekarang ini kan lagi marah itu, orang-orang yang sok islami, sok agamis, sok kafah. Tapi lucunya ya, Allah itu ya maha adil. Kalau memang itu para pecundang yang mengatasnamakan diri sebagai pahlawan agama, padahal di hatinya itu ada maksud-maksud yang tidak bagus, maka Allah akan menampakkan itu, membuka aib-aibnya itu. Contohnya yang sekarang itu kan banyak ya, yang seolah-olah itu paling islami, paling agamis, paling islami, paling agamis, seolah pejuang ya Islam seperti laga seorang ulama besar, ada yang pakai jubah, ada yang profesor, ada ustadz juga itu kan, tapi lucu. Nah, ketika dia membaca ayat-ayat Allah ya secara publik, malah belepotan, baca Qur'annya enggak tartil, baca Qur'annya enggak bagus, salah gitu loh. Nah, kok aneh, seorang sok seperti pahlawan itu kan Islam, agama kalau teriak-teriak itu Masya Allah kayak paling agamis itu. Nah, sedangkan kita kan sudah ya kita pahami bersama bahwa orang itu kalau sudah betul-betul paham pada agama, dia akan paham, bukan hanya membaca Quran yang bagus, tetapi juga paham tafsirnya, paham ilmunya. No. Jadi dalam Quran itu kan ada namanya itu kan petunjuk bagaimana cara membaca yang bagus, yaitu ilmu tajwid. Juga dalam kitabnya itu At-Tibyan itu ilmu adab membaca Quran, kan gitu. Banyak sekali itu. Nah, ini hanya untuk cara baca, belum nanti cara bagaimana kita mengetahui maknanya. Makna itu bukan terjemah. Kalau terjemah itu hanya ahli bahasa, saudara-saudara. Ya. Artinya masih bersifat global, perlu adanya tafsiran itu loh. Quran itu terkadang satu kalimat itu bisa menyimpan multi makna. Kalau tidak memahami ilmu tafsirnya, ilmu penunjang-penunjangnya seperti ilmu nahwu ya, ilmu balaghah, atau yang kata orang santai itu ilmu bayan, ilmu ma'ani ya, ilmu mantik, kemudian juga tidak memahami ilmu asbabun nuzulnya. Ya, yang disampaikan hanya terjemahannya saja bersifat zahiriyah, yang terkadang bisa saja itu tidak sesuai dengan tujuan apa yang dibacakannya. Nah, itu. Nah, ini yang sekarang ini kan banyak sekali itu
yang sok islami, sok agamis, sok paling kafah dan memandang orang lain itu seolah ini rendah, tidak bisa baca Quran, tapi ketika dia baca Quran malah belepotan. Nah, disinilah kekuasaan Allah membuka orang-orang yang sok-sokan ya boleh dikata secara kasarnya itu bisa saja itu menjadi pecundang agama yang memanfaatkan agama untuk maksud-maksud memuluskan kemauan hawa nafsunya. Nah, orang-orang seperti ini saudara tidak usah diikuti tuh. Jangan dipercaya orang-orang seperti itu tuh, meskipun dia itu selalu atau sering kali bertiak demi agama, al-Islam, 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 al-Islam gitu kan. Ya, nyatanya sumber dasar Islam aja yang paling pokok Quran itu jangankan akan mengerti makna tujuan tafsiran yang tersirat, yang tersurat orang bacanya saja udah ceplak-ceplok gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya dia itu bukan hanya awam tapi nauzubillah jahil sekali dalam agama gitu kan. Apalagi nanti pada ilmu hadis itu kan harus juga memahami itu bagaimana itu kita memahami ilmu sanad atau derajat hadis atau asbabul wurudnya gitu kan. Asbabul wurudnya kan, dan ilmu-ilmu yang meliputi hadis itu banyak Kalau orang yang alim itu ambil kitab Busyita itu memerlukan puluhan tahun itu. Jangan cuma mengutil-ngutil secara zahir, misalkan Quran itu hanya dibaca asyidda 'alal kufar, berkeras pada orang kafir, kemudian siapa yang tidak sejalan dengan dia dianggap kafir kemudian diperangi. Ini salah seperti itu. Itu gara-gara mengutip Quran pada segi zahirnya saja, tidak memahami ilmunya. Begitu juga misalkan dalam hadis gitu kan. Kita membaca melihat itu ada dalil qulil haq walau kana murron, sampaikanlah itu kebenaran itu walaupun pahit, menyakiti, menyinggung, menjatuhkan martabat. Ya bukan begitu caranya. Itu harus ada tafsiran sesuai situasi dan kondisi. Lah, orang sesama umat Islam itu justru kita itu harus lemah lembut saling menutupi aib. Jangankan orang Islam, yang non muslim aja kita harus hargai kok kebebasan mereka dalam segi muamalah terutama ini kan. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, maka untuk keselamatan akidah kita, jalan kita dalam agama, kita harus hati-hati. Tidak boleh kita itu hanya ikut-ikutan, kepencut pada gelar kepencut, pada omongan-omong gaya-gaya Islami, tetapi pada segi-segi tertentu, yaitu segi untuk pemahaman sumber dasar agama, misalnya Quran atau hadis, apalagi nanti bagian daripada syariat dan fikih. Antara syariat dan fikih itu beda loh Kalau syariat itu bab usul yang tidak bisa ditawar, kalau fikih itu kan hasil kajian para mujtahid gitu kan. Nah, ini harus dipahami itu kan. Jangan asal kita memahami kulit kemudian sudah bangga diri, kemudian seperti seorang qadhi, seperti seorang yang sudah alim, maula alamah gitu kan, mencari pengakuan. Nah, ini konyol ini saudara-saudaraku sekalian. Jadi introspeksi diri, muhasabah li nafsi, lebih bagus kita itu tidak membanggakan diri, sebab ilmu Allah itu luas. Sejauh alim apapun kita tetap masih kurang, apalagi yang masih jeblak-jeblok dalam membaca kalimat-kalimat agama, apalagi nanti menjelaskan secara hujah atau dalil agama, baik itu secara mujmal yang global maupun secara tafsilan dan perinci, apalagi seperti itu pada tatanan-tatanan muamalah. Nah, ini perlu adanya kajian-kajian atau juga pendalaman yang khusus yang memerlukan waktu, bukan hanya memerlukan waktu tapi juga memerlukan
keikhlasan dan lurusnya tujuan kita mengharap ridha Allah supaya kita mendapatkan ilmu manfaat untuk merjuang hal yang manfaat dan maslahah bagi umat dan bagi rakyat. Demikian, ini saudara, saya masih ada di Pondok Pesantren Amparan Jati. Ini momen yang indah ini saya manfaatkan. Ini diliputi gunung dan sawah. Adem hawanya saudara, adem. Adem. Kesini aja adem loh. Kalau mau kesini ya udah temuin aja saya dulu ya. Nanti kita bareng-bareng ini ke pondok. Adem loh saudara. Kalau untuk menginap di sini berapa hari pun nantilah ditemani ya. Oke. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.